Jumpa lagi dengan channel Anas Khairunnas Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang TV, mesin-mesin TV, bagian-bagian TV, dan cara troubleshooting dengan cepat. Belajar untuk pemula buat servis TV. Oke, sebelum dilanjut, yang belum subscribe segera subscribe ya, terus tekan loncengnya biar gak ketinggalan tentang video-video selanjutnya dari Anas Khairunnas Channel. Oke, di mesin TV seperti di gambar ini saat ini contoh mesin TV Cina, mesin Cina kayak itu yang dijual di pasaran itu bebas itu kayak gini. Ini mesin Cina, dan bagian-bagian di mesin TV itu ada bagian regulator, power supply. Ini fungsinya untuk power supply-nya ini untuk mensuplai tegangan ke bagian yang lainnya, baik B plus playback, vertikal maupun audio. Nah, ini untuk menyuplai tegangan dari bagian regulator ini, power supply. Terus ini bagian horizontal. Bagian horizontal ini ada playback, ada transistor horizontal, ada kapasitor horizontal di sini. Itu bagian horizontal. Terus bagian vertikal. Vertikal ini ada IC vertikal seperti 78041 atau lainnya, untuk bagian untuk mesin Cina ya. Terus bagian audio. Audio ini untuk memperkuat suara yang dihasilkan atau yang diolah di IC chroma masuk ke audio, terus diperkuat di audio suaranya, terus baru keluar di speaker. Ya, ini untuk IC suara paling sering TDA, IC TDA 2003 atau berapa. Nah, di sini untuk pengolahan audio, untuk memperkuat suara audio ini. Terus bagian IC chroma. IC chroma ini pengolahan semuanya, jadi ada RGB, ada suara itu dari sini terus ke sini ke audio. Nah, semuanya dari sini, baik vertikal ya dari sini, awalnya dari sini. Terus ada bagian tuner. Tuner ini yang nyambung ke antena TV. Di sini ada soket TV RG6. Di sini ada colokan TV-nya itu di antenanya. Ini bagian tuner. Terus untuk troubleshooting mesin TV, gimana cara paling cepat? Paling cepat adalah, pertama, wajib, menurut saya, menurut pengalaman saya, karena beda orang beda itulah cara troubleshootingnya. Menurut saya, pertama paling cepat ya, cek bagian power supply. Jika TV kerusakan apapun, cek bagian power supply, baik mati total atau apalah, cek bagian power supply. Cek tegangan, ini standar apa enggak, normal apa enggak tegangannya, baik ke B plus maupun ke vertikal maupun ke audio maupun ke IC chroma. Ini tegangannya normal 100% apa enggak. Nah, ini jika enggak normal, kita harus normalkan dulu, perbaiki dulu. Nah, di sini bagian power supply ini wajib normal dulu, dilarang ngecek lainnya dulu, tapi
bagian regulator power supply dulu. Kalau 100% normal baru ngecek lainnya. Nah, kenapa kok bagian power supply dulu? Kenapa kok nggak lainnya langsung aja? Nah, di sini kebanyakan teman-teman yang baru belajar itu ya pengen cepat selesai, pengen apa? Cepat berhasil, tapi malah gagal. Kenapa? Power supply nggak dicek dan ternyata tegangan nggak normal. Misal tegangannya naik, awalnya standarnya 12 volt malah jadi 20 volt. Berhubung tegangan nggak dicek, langsung ngecek komponen dicek rusak, langsung diganti komponen langsung diganti. Ternyata tegangan nggak normal, langsung dicolok. Hasilnya gimana? Ya IC maupun komponennya rusak lagi. Nah, itu efek dari melupakan ngecek bagian power supply dulu. Jadi ngecek pertama itu tegangan, wajib pertama harus tegangan, dipastikan dulu tegangan normal. Kalau sudah normal baru lainnya. Nah, itu. Terus ini kalau udah normal ya baru ngecek komponen. Kalau udah ngecek komponen ganti, hasilnya gimana? Dia mati. Oh, berarti kurang kayak gini. Nah, tinggal itu nambah-nambah yang kurang, yang rusak-rusak dikit lagi. Nah, jadi cepat selesai. Kebanyakan teman-teman yang baru belajar mesin TV itu nggak ngecek tegangan, cuma main langsung ke, berhubung dia tahu kerusakannya di situ langsung ganti, nggak ngecek tegangan. Dia nggak tahu tegangannya nggak normal, ada yang drop, ada yang over. Alhasil udah diganti komponennya malah jebol lagi. Kan buang-buang duit, buang-buang waktu, malah nggak jadi-jadi. Yang awalnya pengen cepet jadi malah nggak jadi. Dan gimana sih kerusakan paling sering yang di TV itu apa? Paling sering di mesin TV itu elko ini paling sering kering. Elko kering, kebanyakan di elko kering. Terus solderan retak bagian vertikal. Misal sering saya dapat pertanyaan gini, Mas, kalau misal TV baru dicolok langsung ngetrip itu gimana? Belum sempat nyala kok udah ngetrip. Nah, itu artinya kerusakannya di mana? Nah, kerusakan kayak gitu bagian regulator yang berhubungan dengan listrik PLN langsung. Dia ngetrip karena ada arus balik. Jadi yang fasa nyambung ke nol langsung, kayak di short kan. Nah, itu artinya ada yang short, baik transistor regulator maupun dioda break atau dioda jembatan atau kiprok. Nah, paling sering apa yang membuat ngetrip? Paling sering dioda break atau kiprok dan transistor regulator yang jebol. Kalau misal itu urutannya ya diurut dari PLN masuk, diurut-urut, di logika, dibayangkan. Nah, ini regulator apa itu, dioda break ini dicek satu-satu. Kok normal? Nah, kalau misal normal, dari regulator masuk mana? Dari dioda break masuk mana? Masuk ke trafo maupun ke ini transistor regulator. Nah, transistor regulator dicek. Nah, oh ternyata jebol, berarti ini penyebabnya yang ngetrip terus. Nah, berarti udah ketemu masalah, ditancap langsung itu langsung jeglek atau ngetrip di meteran
listriknya. Nah, itu jawabannya untuk kerusakan langsung ngetrip. Ini menjawab pertanyaan semua peralatan elektronik lah. Kalau dicolok listrik langsung ngetrip, berarti ada yang salah, ada yang rusak di bagian power supply, baik itu power supply apa ya, di mesin apa lainnya seperti ampli maupun lainnya lah ya. Kalau ngetrip berarti kan yang deket dengan tegangan langsung PLN, berarti itu ada yang short. Terus ada pertanyaan lagi, Mas, ada ini TV saya warnanya kok pelangi ya, nggak bisa normal kayak dulu gitu. Suaranya ada, gambarnya ya menurutku bagus, cuma warnanya kok pelangi. Nah itu warna nggak merata, nggak sesuai itulah gambar lah. Kadang apa itu, daun jadi biru, nah kadang jadi merah. Itu kerusakannya di mana? Kerusakannya paling sering itu di PTC. Di PTC ini yang terhubung ke degaussing yang melingkar di tabung. Di sini melingkar di tabung, di sini yang berhubungan sama degaussing yang melingkar di tabung ini untuk apa ya, menyerap medan magnet yang dihasilkan oleh tabung. Ini biasanya rusak atau resistansinya menurun atau berubah lah. Nah ini PTC ini kebanyakan di situ paling sering. Kalau saya ganti itu, kalau ini pasti langsung jadi, pasti langsung bagus. Kalau nggak gitu paling, tapi ya jarang banget lah, berapa tahun ya cuma satu kali nemuin tabung rusak gambar pelangi, ternyata tabungnya bukan PTC nya. Nah itu paling sering ya di PTC ini, positif temperatur koefisien. Nah terus ada pertanyaan lagi, Mas Anas, ada TV nih rusaknya kok gini ya, cuma garis tengah kayak gini, garisnya lurus gini, rusaknya apa ya? Nah, ini artinya bagian vertikal. Nah, Mas, garisnya kan horizontal, kenapa kok disebut vertikal? Loh, karena itu berhubungan sama ini. Itu namanya kerusakan di bagian vertikal. Vertikal itu kan ke atas. Nah, itu garis putih yang di tengah-tengah itu aslinya gambar. Kalau bagian vertikal ini normal, garis putih tadi itu yang di tengah itu akan naik dan turun, jadi membuka pelan-pelan, membuka itu loh, membuka gambar dari tengah ke atas, tengah ke bawah. Jadi itu yang namanya vertikal, atas bawah itu. Nah itu kebanyakan di situ, baik kerusakan IC maupun solder ulang, solderannya retak, maupun dioda pumpnya retak, maupun tegangannya retak, tegangannya drop maupun rusak lah, nggak normal lah. Terus untuk bagian apa, kerusakan vertikal kayak paling sering ya TV LG itu paling sering bagian vertikal karena suhunya panas, solderannya juga nggak, kurang tebel, itu cuma solder ulang di bagian vertikal biasanya gitu. Terus ini, Mas, ada TV nih dinyalakan tapi kok lampunya nyala, indikatornya, tapi kok ada suara tik 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 tik. Nah kalau salah ada suara tik 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 tik, gambarnya nggak ada, mati, tapi indikatornya nyala, berarti itu ada yang konslet di bagian horizontal, ada tegangan tinggi yang konslet balik. Biasanya ini transistor horizontal ini jebol, maupun
dioda pump, dioda damper dekat playback ini jebol, juga bisa transistor horizontal ini jebol itu, dan juga bisa ini playbacknya juga jebol. Nah di situ kalau ada suara tik 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 artinya ada tegangan tinggi yang balik atau kembali atau apalah short lah, kembali langsung konslet loh. Nah, itu biasanya di itu regulator horizontal. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya satu, umur. Dua, ada elko di bagian B plus ini enggak normal, jadi tegangannya over, maupun ya over itu membuat tegangan bias ke horizontalnya ini naik. Nah ketika tegangan bias naik ini membuat kerja paksa lah, panas, bisa jebol, langsung jebol jika tegangan B plusnya over, nggak normal. Nah itu pentingnya ngecek tegangan dulu baru komponen. Nah ini wajib kita wajibkan nih, untuk bagian tegangan itu wajib dicek pertama baru ngecek komponen gitu. Nah ini harus dicek tegangannya normal apa enggak. Ini kasus yang nggak nyala, tik 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 tik, nggak ada tanda-tanda apa-apa, cuma ada indikator nyala. Terus misal channel saya kok nggak bisa disimpan ya, udah diprogram bolak-balik kok nggak bisa disimpan. Nah ini kebanyakan di sini, ini namanya EEPROM, IC memory apa itu, untuk nyimpan channel, biasanya seri 24C. 24C ini untuk nyimpan channel-channel dan lainnya lah. Nah itu kebanyakan di sini minta diganti maupun di flash, program di flash. Terus jika ada kendala masalah suara ini, misal nggak ada suaranya, pertama cek tegangan, kedua cek speaker kalau udah bagus, ketiga cek IC daerah audio ini kalau udah bagus. Nah kok nggak keluar suara, kita cek bagian input, bagian audio ini, yang bagian inputnya kita pegang keluar bunyi tut 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 nggak. Kalau itu kita pegang keluar suara tut tut tut, berarti audio, bagian audio normal. Itu cara simple mudah kita mengetahui bagian audio itu normal apa enggak. Nah setelah itu kita input di audio itu kita urut ke menuju IC chroma. Ini ada jalur ke sini. Nah IC chroma ini, nah biasanya ada elko maupun jumperan atau resistor yang putus, sehingga suara yang dikeluarkan IC chroma ini tidak sampai ke bagian audio untuk diperkuat. Nah artinya putus di jalan, nggak bisa mengalir sinyal audionya gitu. Terus untuk kerusakan nggak dapet channel, gesek-gesek terus, artinya osilatornya nggak kerja di bagian tuner, tegangannya 33 volt DC itu ada apa enggak di bagian tunernya. Cek dulu, pentingnya ngecek tegangan itu pertama, kalau nggak pertama ya susah. Mungkin itu untuk cara troubleshooting di TV tabung di mesin yang besar. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Yang belum subscribe segera subscribe ya, biar saya semangat buat video cara troubleshooting mesin elektronik yang lainnya. Bebas request apa aja mesin elektronik. Semoga penjelasan sedikit ini bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar servis elektronik. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, dan like-nya, share jika perlu, biar teman-temannya ikut belajar elektronik bersama. Oke, dari Anas Khairunnas Channel pamit undur diri. Selamat belajar.